Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, kita membahas mengenai biaya overhead pabrik. Semoga masih semangat ya, soalnya kuliah online-nya masih lama. Yang penting semuanya sehat dan tetap semangat buat ikut kelas online walaupun effortnya kalian tuh lebih besar. Karena kalau di rumah juga pasti gangguannya banyak. Oke ya. Nah, kita akan bahas mengenai komponen produksi atau biaya produksi yang ketiga, yaitu biaya overhead pabrik atau BOP atau factory overhead atau manufacturing overhead. Nah, yang pasti yang pertama harus kalian ingat, yang pertama ini adalah alur biaya produksi. Oke, jadi alur biaya produksi ini dari BBB, BTKL, BOP berubah jadi PDB, persediaan PDB atau work in process, kemudian ada finish good, persediaan jadi, dan kalau terjual dia jadi expense atau cost of goods sold. Ini patokan yang sebenarnya aliran biaya tuh logikanya ada di sini. Jadi pahami dulu alur biaya produksi. Nah, kenapa kok terkesan rumit? Karena secara ringkas begini, tapi kalau secara akrual kan kita harus mengakuin satu-satu ya. Jadi ada di jurnal umumnya, ada di penyesuaiannya juga berkali-kali. Tapi itu tergantung kebijakan perusahaan. Nah, komponen yang ketiga yaitu factory overhead atau biaya overhead pabrik. Nah, apa sih bedanya BOP ini dengan biaya lainnya, BBB dan BTKL? Bedanya ini adalah BOP itu yang paling pertama kita tahu adalah komponennya banyak. Kalau BBB jelas ya, kalau kita mau bikin pakaian, BBB-nya kain. Mau bikin meja, BBB-nya adalah kayu, besi. Ya. Kalau BOP itu komponennya banyak. Kenapa? Karena BOP itu merupakan definisinya ya, biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi yang ada di pabrik selain dua ini masuk ke keranjang BOP. Nah, jadi kompleks banget yang namanya BOP ini. Paham ya? Jadi banyak perusahaan tuh fokus concernnya tuh bukan di BBB, BTKL, tapi di BOP. Karena masalah tuh ada banyak di sana. Oke, jadi itu paham dulu. Benar, dia rumit, dia banyak. Maka kita harus hati-hati dalam melakukan perhitungan biaya overhead pabrik. Nah, terus kemudian ini ya penjelasannya. Terus BOP dapat dibebankan ke biaya produksi dengan cara langsung maupun tidak langsung. Pembebanan tuh maksudnya gimana? Tadi loh, caranya kita membebankan ke produk. Jadi gini, kalau ini ada pakaian gitu ya, PBB-nya kita udah jelas tahu, kalau bikin satu pakaian itu butuh 1,5 meter misalkan. Kalau bikin pakaian kita butuh bayar satu baju itu tenaga kerja langsungnya 50.000. Jelas ya, katakanlah BBB plus BTKL itu 100.000 misalkan. Nah, tapi kan kita nggak cuman ada dua biaya itu, ada satu lagi BOP. Nah, BOP ini pembebanannya gimana? Katanya banyak, Bu. Nah, makanya ada permasalahan. Nah, ada dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Kalau perusahaan itu pakai proses costing, kalau proses costing tuh perusahaan manufaktur yang dia memproduksi untuk produksi terus untuk gudang gitu ya. Produknya sama, homogen tuh misalkan kayak Coca-Cola, perusahaan Coca-Cola ya produksinya Coca-Cola sama, nggak Coca-Colanya rasa A, rasa B kan enggak gitu ya. Jadi homogen. Dia ini bisa membebankan langsung. Kenapa? Karena unitnya sama. Dia udah tahu realnya tuh sekian. Gitu lah. Atau produk itu, katakanlah bikin Coca-Cola, kalau dia produksi terus menerus ya,
dia tahu bahwa satu produk tuh Coca-Cola tuh BOP-nya adalah katakanlah nominalnya 1.000 gitu ya. Karena produksinya terus-menerus. Nah, bagaimana dengan perusahaan yang setiap periode bisa jadi produksinya berbeda, bahkan satu periode bisa produksi beberapa pesanan yang berbeda. Maka dari itu pembebanannya nggak langsung, nanti dulu di akhir periode. Nah, maka dari itu, padahal kalau kita punya pesanan, misalkan katakanlah si A pesan ke perusahaan kita selesai tanggal 17, ya, tanggal 17 selesai, kan kita harus langsung, oh ini pesanan selesai, harga jualnya sekian, kita catat, dan kita kalau untuk harga jual kan nggak sembarangan, makanya kita udah hitung dulu berapa harga pokok produksinya. Nah, kalau pesanan itu jadi di tengah bulan, tapi kita belum tahu berapa BOP-nya, maka yaitu mustahil. Masa bilangnya, Pak nanti aja ya Pak, di akhir periode baru bayar, saya hitung dulu. Nah, itu nggak bisa bagi perusahaan, apalagi perusahaan yang butuh kas dengan cepat gitu ya. Maka dari itu dia pembebanannya tidak langsung. Nah, gimana? Ya kan, kalau di tengah-tengah bulan perusahaan belum bisa mengetahui berapa BOP-nya, karena misalkan tahu biaya depresiasinya, biaya listrik kan tahunya di akhir periode, tahunya misalkan biaya listrik bayarnya 5 juta 5 juta ini untuk pesanan A habis berapa, B habis berapa, kan tahunya alokasi di akhir, ya kan. Maka dari itu, biar kita tetap bisa menyerahkan pesanan, tahu harga jualnya, tidak ngawur, maka kita buat tarif BOP namanya. Tarif itu semacam ya perkiraan, estimasi. Nah, tarifnya gimana? Ini belum dibahas sekarang ya, mungkin di pertemuan yang akan datang atau nanti kita setelah UTS. Tarif tuh gini, misalkan tadi ya, kembali ke contoh pakaian, BBB-nya 50.000, BTKL 50.000. Biasanya perusahaan kalau produksi pesanan itu habisnya katakanlah 50% dari BTKL. Nah, jadi pakai tarifnya 50% dari BTKL. Maka dari itu BOP-nya sama dengan berapa? BOP-nya adalah 25.000. Ya. BBB tadi berapa? 50.000, ya kan? BTKL 50.000. Nah, BOP-nya pakai tarif 50% dari BTKL. Berapa gitu ya? Sama dengan ini kali 50%. Oke. Maka total biaya produksi pesanan ini per unit ya. Jadi per unitnya kita tahu sekian. Nah, ini yang bisa kita jual ke penentuan harga produksi ke pelanggan. Nah, nanti di akhir periode benar-benar kita hitung ininya sebenarnya berapa, gitu ya. Jadi itu. Nah, berarti kalau kita pakai estimasi ada selisih dong, ada. Makanya nanti bisa jadi realnya di akhir periode ternyata realnya satu baju tuh butuh 26.000. Artinya misalkan tadi 125.000 kan, kita jual 175.000, kita harus dapat untung berapa? 50.000 kan. Tapi karena perhitungan kita terlalu rendah, maka ternyata kita realnya untung bukan 50.000 tapi 49.000. Artinya apa? Kita harus hati-hati dalam membuat tarif BOP, ya kan? Harus hati-hati karena sebisa mungkin harus mendekati aktual. Kalau selisihnya terlalu jauh, maka berdampak terhadap laba. Gitu ya.
Nah, ini kenapa kok pembebanan BOP secara tidak langsung itu kenapa? Karena misalkan perusahaan tuh nilai BOP-nya nggak terlalu material di antara yang PBB dan PTKL. Yang kedua, kita kesulitan dalam menelusur biaya aktual gitu ya. Karena apa? Karena mungkin banyak biaya yang harus dibebankan ke dalam suatu pesanan. Yang ketiga, biaya sesungguhnya memang belum diketahui karena tadi perhitungannya di akhir periode. Terus hasil produksi yang sesungguhnya belum diketahui dan hasil produksinya heterogen tadi kalau metodenya pesanan. Oke, yang terakhir adalah metodenya kepraktisan. Buat simbol, buat praktis di akhir periode aja. Tapi ini pun punya banyak kelemahan ya kalau nanti kita bahas. Kalau kita udah bahas ABC costing, ini punya beberapa kelemahan. Dan metode ini, pembebanan ini cocok kalau perusahaan nggak terlalu kompleks aktivitasnya. Perusahaan BOP-nya komponennya nggak terlalu besar. Nah, ini cocok. Tapi itu nggak perlu kita bahas sekarang. Yang penting Anda paham bahwa cara pembebanan BOP-nya dulu. Oke, terus ada beberapa contoh BOP. Nah, di sini gampangannya dikategorikan jadi 5. BOP itu contohnya ada bahan pembantu, yang kedua BTKTL tidak langsung, yang ketiga tambahan BTKL. Jadi kalau misalnya kemarin BTKL kan sendiri, kalau tambahannya misalkan dapat premi kalau dia masuk terus gitu ya, atau seminggu masuk terus. Biasanya kalau di pabrik tuh ada tambahan, atau kalau lembur tambahannya, atau kalau lembur tetap BTKL ya, misalkan tambahannya gini. Contohnya nanti kalau misalkan mau lebaran produksinya nambah gitu ya, untuk memacu pesanan itu dikasih bonus. Nah, itu bonusnya tuh BOP yang tarif biasanya tetap BTKL gitu ya. Terus misalkan biaya produksi karena berlalunya waktu, ini kayak contohnya depresiasi mesin, bangunan, peralatan semuanya yang ada di pabrik. Ini contohnya biaya produksi karena berlalunya waktu, asuransi pabrik dan sebagainya. Yang kelima, memang pengeluaran biaya membutuhkan kas langsung. Ya, kita beli apa untuk mendukung berjalannya proses produksi ya. Ini contohnya tadi biaya bahan pembantu, benang, kain keras, label, mute, kancing kalau pembuatan baju, terus lem, pelitur kalau itu di furniture, dan contoh banyak yang kemarin udah kalian cari di per kelompok masing-masing. Nyatetnya gimana? Sama kayak akuntansi bahan baku. Metodenya pencatatan bisa perpetual, bisa periodik. Yang kedua, bisa metode penilaiannya pakai FIFO, average, tergantung perusahaan. Tapi kebanyakan pakainya periodik. Kebanyakan ya. Terus, biaya tenaga kerja tidak langsung. Contohnya apa toh? Semua biaya tenaga kerja yang ada di pabrik selain karyawan yang langsung. Contohnya ini ya, bisa dibaca sendiri. Tambahan gaji, misalkan uang makan, lembur, bonus, premi hybrid, itu nyatetnya BOP. Dia bukan BTKL. Kenapa? Karena ya nggak berpengaruh langsung terhadap perubahan produksi ya, bisa dibaca. Yang keempat, ini tadi pemanfaatan aset pabrik tuh namanya BOP. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kemarin kita bahas ya di perusahaan yang kalian ambil contoh. Jadi kalau kita bikin baju, produksi baju ya, pakai mesin jahit,
itu penggunaan mesin jahitnya itu harus jadi komponen biaya produksi. Makanya biasanya kalian nyatetnya jurnalnya biaya depresiasi mesin jahit, kreditnya akumulasi depresiasi ya. Tapi kalau ini konteksnya produksi, kalian nyatetnya BOP, kreditnya akumulasi. Jadi bukan biaya depresiasi biasa, tapi BOP. Gitu ya. Atau bisa jadi biaya depresiasi dulu, nanti disesuaikan di penyesuaian, biaya depresiasinya dikosongkan, debitnya jadi BOP. Terus secara kas basis misalnya beli barang-barang yang nilainya kecil, pelumas mesin, kapur, biaya listrik, gas, setrika, dan lain sebagainya. Oke. Udah ya, ini. Nah, terus sekarang nyatetnya. Nyatetnya gimana? Ini penjelasannya bisa kalian baca ya. Nyatetnya yang pertama BTKTL sama tambahan TKL. Konsepnya sama kayak di biaya tenaga kerja langsung. Jadi kalau yang pertama saya bahas ya. Yang pertama pengakuan gaji. Maksudnya pengakuan adalah ketika kita mengakui adanya mau bayar gaji tapi bayarnya di awal bulan. Jadi udah kerja, misalkan si B udah kerja sebulan, tapi kita bayarnya tanggal 1. Nah, tanggal 30 kita catat gaji dan upah, kreditnya utang gaji dan upah, dan ada PPh kalau memang ada potongan PPh-nya. Terus yang kedua, pembayaran gaji dan upah. Kalau tanggal 1 kita bayar, maka utangnya kita kurangi yang mau kita bayar, kreditnya kas. Harusnya ya dikurangin semua, harusnya bayar gaji ya semuanya. Yang ketiga, alokasi gaji dan upah. Nah, alokasi ini mengacu ke akun gaji dan upah ini. Maksudnya gimana? Tadi jurnalnya gaji dan upah gitu loh. Padahal sebenarnya kita bisa mencatatnya kan macam-macam kan biayanya. Ini kan payroll-nya, jadi total payroll aja yang dicatat. Boleh nggak Bu kalau dicatat ini langsung? Boleh sebenarnya, tergantung kebijakan perusahaan. Ada juga yang perusahaan ketika di awal pengakuan gaji jurnalnya biaya bla 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 bla, kreditnya utang gaji. Itu bisa, nggak masalah, tergantung perusahaan. Yang penting kalian paham aja sih. Nah, Anda tuh mau nyatetnya gimana sih? Gitu lah. Paham ya? Nah, kalau kasusnya kayak gini, berarti gajinya dan upah dikosongkan, dialokasikan ke biaya administrasi, pemasaran, TKL, BTKTL, bonus, dan lain sebagainya per akun, per fungsinya. Nah, yang keempat, kalau BTKL sesuai dengan alur tadi, ingat ya, BTKL ini mengarah ke, dialurkan ke BDP, work in process atau persediaan barang dalam proses. Paham ya? Jadi BTKL-nya dikurangi, dikredit, debitnya adalah persediaan barang dalam proses. Nah, nih. Ya. BTKL. Nah, jadi semua akan menjadi persediaan BDP. Kan? Loh Bu, kapan BOP akan menjadi BDP juga? Ya, akan jadi, tapi nanti dulu satu-satu tahapannya. Nah, yang biaya lain-lain, kecuali administrasi dan pemasaran, ini kita nolkan juga, masuk ke BOP. Kayak siklus tadi ya. Nah, kalau nanti juga diminta pembebanan BOP ke HPBD, gimana caranya? Persediaan BDP di debit, kreditnya BOP dikurangi. Gitu ya. Jadi memang terkesan ini rumit, tapi tergantung kebijakan perusahaan. Bisa jadi perusahaan pertama kali nyatet nggak ada akun kayak gini ya, jadi langsung ke BOP, jadi nggak ada menghapus ini. Tergantung perusahaan. Oke. Terus yang ini depresiasi. Nah, ini tadi yang saya ceritain, depresiasi mesin, asuransi mesin. Nah, nanti di akhir periode penyesuaian dienolkan biayanya jadi BOP. Nanti di pembebanan ke HPBD, persediaan BDP, kreditnya BOP. Jadi bisa jadi ini nggak ada.
Jadi maksudnya langsung BOP, kreditnya akumulasi depresiasi mesin juga bisa jadi kayak gitu. Tergantung perusahaan. Ini untuk menjelaskan kalian aja sih. Alur biaya tuh kayak gimana. Gitu ya. Terus yang kalau beli barang-barang yang kecil-kecil ya, ada perusahaan yang secara cash itu misalkan biaya listrik, Mas, dan lain sebagainya, biaya-biayanya terus dinolkan BOP. Bisa boleh nggak Bu kalau biaya listrik langsung BOP? Boleh, tergantung perusahaan. BOP kreditnya biaya listrik, biaya pelumas BOP biaya listrik. BOP kreditnya kas, biaya gas kredit debitnya BOP kreditnya kas, itu juga bisa jadi tergantung karakteristik perusahaan. Yang penting kamu paham dulu alurnya. Ini kalau alirannya langsung ke PDB. Ada juga perusahaan yang langsung ke PDB. Nah, ini adalah rekap bahan pembantu apa aja, ini apa aja. Rekap BOP. Ya, sebulan ini totalnya sekian. Nah, ini latihan soalnya, jurnalnya, umum, penyesuaian. Anda diminta bikin jurnal transaksi, penyesuaian baik yang ini maupun pembebanan ke BOP. Dan perhitungan besarnya BOP bulan Maret tuh kayak gini. Ini pengerjaan tugasnya lewat OJW ya, semoga nggak error. Oke, semangat.